Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Ki Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku lagi Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku ini. Three of Wands, Six of Swords, Nine of Wands, Seven of Wands, of the Temperance, Four of Cups. Okay, the bottom of the deck, the Page of Cups, Page of Wands, the High Priestess, and the Ace of Pentacles. Okay. Kita lihat si maskulin ini nantinya mengalami journey yang sangat membosankan. Dan mau tidak mau si maskulin ini harus belajar tentang kesabaran, harus belajar tentang penyesalan, mau tidak mau, ya. Dan aku lihat si karmik ini ada yang balik sama orang lamanya juga, semua demi uang ya, demi harta. Ada dengan orang barunya juga demi harta. Dan maskulin akan dijadikan pilihan lagi karena si karmik ini mencoba kembali sama orang lama juga. Ya. Coba kembali dengan orang lama dan yang diharapkan oleh karmik hanyalah harta sih. Harta, nggak ada yang lain. Ya, kebanyakan manusia kan mengharapkannya harta. Dan aku ngelihatnya di sini memang maskulin mau tidak mau ya harus menerima kenyataan ya. Kalau si karmik ini memaksa tentang haknya dia, meminta haknya dia. Mau tidak mau ya harus menerima kenyataan. Dan aku ngeliatnya di sini maskulin mencoba mempertahankan
egonya dia ya. Tapi pada akhirnya kecewa sendiri dengan pilihannya dia. Kan dia pilih karmik kan untuk bersama. Cara dia move on gitu. Tapi pada akhirnya dia kecewa sendiri, bosan sendiri. Strange, Queen of Pentacles, the Four of Pentacles, the King of Pentacles, the Ten of Pentacles, the Star, Five of Swords. Maskulin berharap banget, berdoa terus nih mau kembali ke kamu, karena dia melihat kamu jiwa pejuang, kuat, komitmen, bahkan juga bisa bertahan ya di dalam long distance misalnya gitu, bertahan komitmen demi si maskulin. Jadi kamu nggak sama yang lain gitu. Dia ingin banget balik ke kamu. Tapi dia tahu semuanya nggak mudah lagi. Dia harus bertaruh. Bahkan dia juga ya harus bertaruh dengan pilihan kehidupan kamu yang sekarang. Sia-sia ya si maskulin ini membangun kebahagiaan dari hasil perselingkuhannya dia. Sia-sia. Karena feminim sudah mengendingkan ikatan drama ini ya. Dan tentang spiritualnya. Aku ngelihatnya memang maskulin ini hidupnya akan sia-sia. Karena feminim sudah komitmen untuk move on. Ya. Banyak belajar tentang journey hidup. Dan feminim juga sudah mempertahankan tentang journey hidupnya dia sendiri. Bahkan sudah membangun blokade ya, ibarat tembok terhadap maskulin. Karena maskulin masih mau nih tentang. Karena aku ngeliatnya maskulin lagi mencari cara ya, mau tentang spiritualnya kamu nih. Dia mencari cara sih guys, untuk bisa kembali ke kamu. Tapi kamunya juga sudah bertaruh, membentengi diri juga. Ya, dalam bertaruh membentengi diri tuh, ya kamu pertaruhkan keuangan kamu untuk bisa bentengin diri kamu dari pemanfaatannya si maskulin lagi terhadap energi kamu. Kalian sama-sama stuck ya. Melepaskan juga gak bisa, bersatu juga gak bisa. Kayak ada yang tertahan. Sedangkan maskulin di sini lagi mencari cara untuk bisa ketemu. Sedangkan kamu di sini sudah mulai move on, komitmen. Komitmen untuk move on. Maskulin ingin berdamai lagi sih sebenarnya.
Karena ya dia hidup dengan penyesalan. Jadi setiap malam dia tuh kecewa sebenarnya. Memikirkan ya tentang kesuksesannya dia udah nggak sebaik dulu, udah nggak sesukses dulu gitu. Di sini kalian sama-sama bertaruh ya untuk mencapai kebahagiaan masing-masing, terutama untuk keluarga. Sedangkan feminim journey hidupnya sudah membentengi diri agar tidak mau berdamai lagi dengan maskulin. Ya kenapa? Karena maskulin hanya memberikan ketidaknyamanan pada akhirnya, kekecewaan, penyesalan. Ini maskulin coba untuk belajar tentang koneksi ya. Tuh. Belajar tentang koneksi nantinya nih dia. 7 lagi. Belajar tentang koneksi, maskulin juga coba untuk bisa meraih dan menaklukkan impiannya dia, target hidupnya dia. Ya, ini maskulin memang tukang menghayal tinggi ya. Ya, aku ngelihatnya tukang menghayal. Tapi sekarang maskulin itu berhati-hati loh dalam meraih keinginannya dia. Kenapa? Ya karena kan si karmik itu mencoba meminta janjinya si maskulin, terutama tentang kehidupan yang bahagia, yang sukses. Ya emang gak mau dia harus bertahan ya dalam kehancuran. Maskulin juga dihantui tentang kehancuran dalam karir, bahkan juga kesehatannya. Dan dia tertahan. Dia pengen banget tuh digenggam sama kamu lagi. Terutama ya tentang spiritual yang kamu miliki itu nolong dia stabil gitu. Ya seseorang akan merasa kehilangan setelah tidak bersama sih. Akan merasakan hal itu. Di sini feminim juga sudah bertaruh gimana caranya ya bisa sembuh lagi. Entah itu bertaruh secara ekonomi untuk penyembuhan. Ada yang sampai 4 bulan, 4 tahun, bahkan 7 tahun. Ya, penyembuhannya. Tuh. Untuk mencapai bahagia. Feminim optimis sih. Bisa bahagia lagi terhadap keluarga dan anak-anak. Makanya feminim di sini juga belajar banyak ya dalam hal bertaruh. Ya. Belajar banyak tentang bertaruh. Feminim di sini coba untuk berpikir positif demi anak-anak ya, ataupun demi keluarga.
Sedangkan maskulin di sini ingin berdamai karena demi kestabilan hidupnya. Makanya feminim merasa harus jaga jarak. Karena maskulin ini mencoba mencari tahu. Oh ya. Dia baru menyadari ketika sudah pisah dengan kamu. Dia baru sadar energi kamu itu sangatlah penting. Terutama energi spiritual ya. Penting banget, dia butuh. Dia mantau kamu. Kenapa butuh? Karena dia baru menyadari tingkahnya dia, kelakuannya dia, memanfaatkan kebahagiaan. Ya, memanfaatkan ketulusan kamu, kebaikan kamu. Ya, demi petualangannya dia. Sekarang dia lagi nyari tahu nih. Ya, nyari tahu tentang kamu, tentang orang-orang yang bersama dia itu membuat dia itu lelah. Dia sadar banget. Pada akhirnya nanti dia harus mencintai dirinya dia sendiri. Tapi ada hal dan tujuannya dia yang gak baik nih aku lihat. Dia coba untuk bisa mempelajari tentang spiritual tuh. Ini kayak buat pelet sih. Ya. Salah satunya dia mau melet kamu. Bisa dengan telepati. Ataupun ya dia berguru dengan yang lainnya. Kita lihat. Tuh ya. Ini perang batin, perang ilmu. Dia mau melet kamu sebenarnya, tapi nggak bisa. Pengen guna-gunain kamu, ya, tapi nggak bisa langsung masuk. Karena kamu juga sudah menjaga diri kamu. Ya, kamu juga sudah focusing dalam benahin diri. Makanya dia coba untuk imbangi energinya kamu. Ternyata udah nggak bisa seperti dulu dengan mudahnya. Dia kaget sih. Melihat kamu bisa mempertahankan spiritual kamu sendiri. Dia juga kaget kamu bisa mengendingkan bahkan menyelesaikan ya setiap drama yang dia buat dengan caramu sendiri. Tapi dengan cara bijak ya di sini. Tegas, lugas, bijak. Dia makin cinta sama kamu. Tapi sia-sia di sininya kamu sudah coba untuk bangkit ya mencintai dirimu sendiri ya feminim. Makanya maskulin kecewa, bosen. Dia kecewa, bosan sebenarnya dengan orang baru. Tapi terpaksa dia lakukan. Salah satunya ya karena dia ingin terlihat stabil. Ya demi keuangan dan juga seksualitas. Tapi ternyata membosankan. Justru di sini kamunya sudah siap menerima journey hidup kamu. Ya adalah tentang perceraian tapi menghasilkan kesuksesan buat kamu nantinya perlahan tapi pasti. Ya, aku ngelihatnya. Kita lihat lagi. The Strange. Oh ya. Ini pembelajaran karma nih masih tertahan. Karena maskulin di sini juga
masih mengejar halusinasinya, dan ya maskulin merasa harus menahan karmanya dia dulu, yaitu dengan cara mengejar target baru. Ya, mengejar target baru. Tuh, mau nggak mau dia harus lakukan itu. Padahal semakin dia menahan untuk bayar karma, ini akan semakin besar karmanya. Ibarat kalau banjir, kalau tidak dilepaskan, ya ditampung terus, ya akan buyar, dan itu akan mencelakai lebih parah lagi dalam kehidupannya si maskulin. Ya, apalagi feminim di sini sudah komitmen untuk move on. Feminim sudah coba untuk komitmen untuk move on ya, karena kecewa dengan koneksi soulmate and twin flames yang mana ya penuh dengan penyesalan ya, dan feminim sudah focusing dalam penyembuhan dirinya, berdoa untuk kesuksesan dirinya sendiri. Makanya maskulin bertaruh, kamu pun bertaruh, tapi dengan visi yang berbeda. Ya, maskulin sakit hati ya nantinya. Terluka. Ya. Sakit hati dan terluka. Karena ya harus membayar karma masing-masing. Mau tidak mau. Makanya maskulin di sini berharap bisa perbaiki dirinya dia sendiri, harapan, bukan tindakan. Ya, karena maskulin masih terperangkap dalam kesenangan sesaat, dan dia ngimpiin feminim yang sudah bahagia dengan kehidupannya. So ya, dia mimpiin feminim. Dia mimpiin feminim karena dia melihat feminimlah sebagai perantara untuk mencapai cita-citanya dia melalui spiritual. Karena feminim kalau sudah mencintai ini fokus dalam doa loh untuk si maskulin ya. Makanya maskulin ingin kembali. Dan aku ngelihatnya si feminim ini coba untuk berdoa untuk mencapai keinginan sendiri ya sekarang. Makanya maskulin kecewa karena energi spiritualnya sudah tidak sekuat dulu. Jadi apa yang diinginkan maskulin sekarang udah nggak mudah banget ya dapat. Karmik membawa beban ya terhadap kelangsungan hidupnya si maskulin, terutama kesuksesan. Dan koneksinya dia dengan karmik ini berat banget ya. Pada akhirnya mereka akan move on, kecewa sendiri. Kita lihat the Ten of Pentacles. Tuh ya, kecewa. Si maskulin ini terperangkap dalam kesia-siaan,
terperangkap dalam kekecewaan karena feminim sudah fokus dalam mencapai impiannya dia sendiri. Jadi feminim ini berdoa untuk dirinya dia sendiri sekarang, bukan untuk si maskulin. Ya. Dan aku ngelihat ya, feminim sudah bisa melawan ya energi serangan gaib ataupun, karena feminim juga berguru nih dengan seseorang untuk membantu melawan energi negatif. Nih. Maskulin di sini ya terperangkap dalam kesia-siaan hidupnya dia sendiri. Makanya mau kembali tapi nggak bisa. Kenapa? Ya karena femininnya sudah focusing dalam perbaikan diri. Mau nggak mau ya maskulin harus belajar mencintai dirinya dia sendiri dulu. Ya. Atau dia mencari orang lain lagi buat pelarian. Tuh kan, mau kembali sama kamu. Dia berdoa setiap malam agar bisa kembali journey-nya sama kamu. Memang awalnya dia sama orang baru ini bahagia banget, penuh dengan gairah karena banyak janji-janji yang dibuat, merasa stabil, merasa kuat, power gitu ya. Pada akhirnya dia terperangkap dalam kesia-siaan. Ditambah lagi feminim sudah fokus dengan pembenahan diri ya, dan minta bantuan dengan guru spiritual agar bisa mencapai keinginannya feminim. Ini tercapai. Cuman si maskulin ini coba untuk halangi energinya. Tuh. Dia pengen balik ke kamu. Dia pengen banget nih kesuksesannya dia tuh dipegang kamu lagi secara energi. Dia butuh itu spiritualnya kamu. Nih dia tertekan loh, merasa bersalah, gak nyaman juga ya, bermasalah dengan karirnya, komitmennya dengan orang baru, dengan orang-orang sekitarnya dia, image-nya dia juga. Maka dia mau minta maaf ke kamu nantinya. Ya, maskulin ini kecewa dengan perbuatan dia, tapi dia nggak bisa perbaiki secara cepat gitu ya. Langkahnya tuh sangat lamban. Dan ya, dia memikirkan gimana caranya bisa kembali lagi sama kamu, tapi dia terluka, sakit hati. Kenapa? Ya karena kamunya sudah focusing dengan impian kamu sendiri. Salah satunya doa kamu adalah move on dari dia. Ini yang membuat maskulin kesuksesannya menggantung. Ya mau gak mau dia harus menjalani processing pembelajaran hidup kalau mau sukses juga gitu loh. Yaitu secara spiritual dia sendiri. Awalnya sih indah ya dengan orang baru ini. Ya namanya yang baru ya indah lah gitu loh. Karena orang susah untuk menjaga komitmen, menjaga konsisten, menjaga kestabilan communication ataupun ya tentang keuangan, kejujuran ya. Itu jarang banget. Bisa dihitunglah berapa persen orang bisa melakukan komitmen itu. Karena untuk mencapai cinta sejati itu tidaklah mudah gitu loh. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh kekuatan.
ya, butuh kedewasaan, kebijakan, belajar gitu. Makanya maskulin di sini sakit hati ketika dia menyadari doa kamu, yaitu salah satunya untuk move on. Dia sakit hati hal itu. Oke. Situasi maskulin. Keep an open mind. Calling your soulmate. Make the effort. Very soon. Deception. Engagement. Soulmate. Playfulness. Condescension. Oke, aku ngelihatnya maskulin memang lagi mencari target baru. Ya. Mencari target baru terus. Tapi semuanya penuh dengan topeng kebohongan. Dia mencari seseorang yang bisa disebut soulmate, tapi dia tidak bisa dengan kejujuran, tidak bisa dengan komitmen, selalu ketergantungan ya dengan seseorang. Dan di sini dia harusnya bisa belajar tentang melepaskan, belajar ya tentang memperbaiki diri gitu ya. Dan dia harus jadikan sebagai pengalaman hidup orang yang pernah hadir dalam hidupnya si maskulin. Tapi ini enggak, dia selalu mencari target baru dengan topengnya dia. Ya beralasan ya sebagai effortnya dia gitu loh. Padahal semuanya permainan ya. Jadi dia memberikan janji-janji pengen cepat-cepat sebagai sepasang kekasih ya, karena adalah sebuah permainannya dia untuk mencapai keinginannya dia, yaitu ketergantungan. Entah dianya atau orang yang dia targetkan ketergantungan dengan dia. Jadi dia bisa melakukan apapun ya, memanfaatkan ketulusan seseorang. Ini maskulin ada yang tunangan atau menikah, tapi semuanya penuh dengan topeng ya. Aku ngelihatnya. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku, Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.